Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebuah kalimat yang mulia sebagai tanda bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sebuah kalimat yang mulia sebagai tanda bahwa kita itu tidak kufur kepada Allah, dan sebuah kalimat yang mulia bahwa kita itu sampai hari ini tetap senantiasa mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Zat yang senantiasa mengubah malam menjadi siang dan sebaliknya. Zat yang senantiasa membolak-balikkan hati orang yang beriman termasuk kita. Berkat rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, kita sampai hari ini kita masih mendapatkan beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita sebagai hambanya wajib bersyukur kepada Allah. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kita kafir, kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Tak lupa salam berbingkai sholawat senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh yang mulia, uswah kita, teladan kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, seorang tokoh yang tidak memiliki akun Facebook, seorang tokoh yang tidak memiliki akun Instagram, seorang tokoh yang tidak memiliki akun YouTube, tetapi followernya itu, pengikutnya itu dari zaman ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampai sekarang. Dan toh kita merupakan salah satu dari sekian banyak umat beliau. Beliau merupakan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yaitu untuk kita sebagai umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, bagi orang yang mengharap datangnya hari kiamat, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Teman-teman, boleh jadi ketika Nabi Muhammad itu mengibarkan bendera putih yang artinya adalah menyerah ketika dicemooh, dilempari kotoran, dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, maka boleh jadi sampai hari ini kita masih melihat bayi perempuan yang dibunuh ketika masih hidup. Boleh jadi ketika Nabi Muhammad menyerah kepada kafir Quraisy, boleh jadi kita masih bisa melihat orang yang mengelilingi Ka'bah, orang tawaf itu
bertelanjang, tidak memakai pakaian. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu mengenai syukur. Teman-temanku, kita tahu bahwasannya berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap saat, kemudian setiap detik, setiap waktu, setiap jam, setiap bulan. Apakah kita pernah menghitungnya? Apakah kita itu mampu menghitungnya, teman-teman? Kemudian, namun dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita malah mengeluh atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malah kita mengkhianati Allah, tidak sering mengucap alhamdulillah, senantiasa mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang pula kita itu juga merasa apa yang telah kita mintakan kepada Allah itu tidak terkabul, sehingga seakan-akan kita itu menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Begini teman-teman, lihatlah sekeliling kita, udara yang setiap detik kita hirup, kemudian nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat yang tiada tara, yang sering kali kita lupakan dan pula tidak pernah kita sadari. Kesehatan pun kita juga lalai, karena ingat teman-teman, ada dua nikmat yang sering kita lalaikan, yang sering kita lupakan, yaitu nikmat nikmat kesempatan atau nikmat waktu luang, dan nikmat kesehatan. Bahkan nikmat umur pun sampai saat ini masih kita nikmati. Itu hanya beberapa nikmat yang hanya bisa kita ucapkan. Apakah iya kita mengabaikan nikmat-nikmat itu, teman-teman? Tidak kan? Sehingga teman-teman tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas nikmat Allah, atas anugerah dari Allah. Maka walaupun nikmat itu sangat kecil sekali, tetapi ingat, sekecil apapun nikmat itu tidak akan pernah bisa untuk mendatangkannya, melainkan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui lisan kita bisa mengucap alhamdulillahirabbil alamin sebagai Sebagai bentuk pujian, ucapan pujian atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dengan perbuatan kita bisa Kita bisa beribadah kepada Allah. Kemudian melalui hati kita bisa Kita tuh meyakini, kita tuh percaya serta bersaksi bahwa benar nikmat sekecil apapun itu dan atau sebesar apapun itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, orang bersyukur adalah orang yang taat kepada Allah, serta orang menjalankan perintahnya Allah. Namun sebaliknya, jika seseorang kufur atas nikmat Allah, berarti dia membangkang, mengkhianati terhadap perintah Allah. Dan ingat teman-teman, sifat membangkang itu adalah sifat tercela dan kita nisbatkan kepada siapa? Syaitan. Begitu. Sehingga ingat seperti yang saya ucapkan tadi, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini linear dengan yang saya katakan tadi. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pastinya akan menambah nikmat kepada kita. Tetapi ingat teman-teman, jika kita kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka ingatlah azabnya Allah itu sangatlah pedih. Begitu teman-teman. Sehingga teman-teman
kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, kepada sifat-sifatnya, kemudian kepada semua perkataannya, hendaknya kita apa? Kita selalu bersyukur. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun teman-teman, dalam keadaan apapun, dalam keadaan luang ataupun sempit. Sebab apa? Sudah teramat banyak nikmat yang sudah kita rasakan sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.